Shalom saudaraku yang kekasih, kita bersyukur bahwa kita bertemu kembali. Semua bukan karena kekuatan, kehebatan kita, tetapi ada penyertaan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Untuk itu kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita patut menggunakan hidup kita, mulut kita, mata kita, tangan kita, kaki kita untuk terus menyembah dan memuji nama Tuhan. Kemanakah kami akan menjauh daripada Roh-Mu? Sebab itu Tuhan, kami mau mendekat kepada Engkau. Kami dapat pergi menjauh Roh-Mu yang suci, sebab Engkau sahabat dan Engkau yang mengerti. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Sungguh indah Kau Tuhan, tak terselami bagiku. Engkau sungguh indah, sungguh besar Tuhan. Aku bersyukur Bapa, aku bersyukur Tuhan. Sungguh indah Tuhan, sungguh besar, sungguh indah pengorbanan-Mu atas hidup kami. Kami merasakan itu semua. Kami merasakan bahwa pengorbanan-Mu buat kami, karena Engkau mencintai kami. Ajari kami mencintai Engkau juga Tuhan.
tanpa menginginkan sesuatu. Kami ingin dekat, lebih dekat kepada Engkau dengan tulus dan ikhlas. Untuk itu Engkau melihat hati kami. Engkau menyelidiki hati kami. Apakah kami sungguh mengasihi Engkau? Kami mau terus berada di dalam hadirat-Mu, mengundang Engkau dalam hidup kami. Sebab sungguh indah, sungguh mulia Tuhan. Kami rasakan Engkau ada. Terima kasih Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami yang mendengar. Kami butuh Engkau. Kami butuh Engkau setiap hari. Kami butuh dikuatkan setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku yang kekasih. Kita boleh ada hari ini. Semua karena penyertaan Tuhan saudara. Untuk itu kita bersyukur setiap hari. Apakah saudara sudah siap setiap hari untuk bersyukur? Walaupun keadaan tidak baik. Apakah saudara tetap mau bersyukur dan memuliakan Tuhan? Tentunya kita harus melatih diri kita untuk terus bersyukur, untuk terus mengandalkan Tuhan dan memuliakannya. Hari ini kita mau baca bersama-sama di Ibrani 11 ayat 39 dan Ibrani 12 ayat 3. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Firman Tuhan, amin. Firman Tuhan hari ini mengatakan, marilah kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perlombaan apakah itu? Berlomba dengan tekun, yaitu kita harus apa? Kita harus hidup dengan iman yang berani dan gigih, sekalipun nyawa menjadi taruhannya. Karena hanya melihat dan menyambut janji Allah dari jauh, kita telah hidup demi sesuatu yang abadi, sesuatu yang takkan pernah mati. Semua orang percaya dipanggil untuk hidup dengan cara yang sama, karena shalom, damai sejahtera, dan kemajuan kerajaan Allah yang layak untuk kita kejar dengan segenap tenaga. Kristus akan menopang kita dengan teladan dan kuasanya. Amin. Firman Tuhan yang menguatkan kita bahwa dalam hidup ini kita ini disuruh untuk berlomba, didorong untuk apa? Berlomba dengan mata yang tertuju kepada Yesus dan mengingat selalu akan Dia. Ketika kita lelah dan kita lemah dalam perlombaan yang harus kita hadapi, semangat kita tidaklah berasal dari mereka yang telah mendahului kita dan memberi teladan iman, tetapi ketika kita tidak memandang kepada mereka, kita juga tidak sempurna untuk memperoleh keberanian dan kekuatan. Kita mendapatkan kekuatan kita dalam Kristus semata,
Ya, saksi adalah seseorang yang telah melihat atau mendengar atau mengalami sesuatu. Saksi-saksi tersebut telah melihat kesetiaan Allah dan memberi kesaksian akan perlunya kita selalu memandang kepada Yesus yang menghadirkan untuk mengarahkan kita kepadanya. Dalam hidup ini, saudara, perlombaan, yaitu di mana kita berlomba-lomba tertuju kepada Tuhan Yesus, ya. Kalau saja kita berlomba di dunia, ada lomba nyanyi, dia lomba mewarnai, ya. Anak saya ikut melomba mewarnai, ya. Di mana persiapannya, ya, dan tujuannya apa? Perlombaan yaitu di mana kita ya pasti ingin mendapatkan sesuatu, ya. Tetapi di dalam firman Tuhan dalam hidup ini, kita berlomba. Tujuan kita hanya fokus kepada Tuhan. Kita mendapatkan sesuatu yang berharga daripada benda, daripada emas dan perak, sebab Tuhan itu sangatlah berharga. Untuk itu dalam hidup ini yang perlu kita pupuk, yang perlu kita bangun setiap hari adalah kita gigih dan giat di dalam Tuhan, ya. Seberapa banyak dari saya dan saudara karena sibuk di dunia, ya, kita lebih mengejar hal duniawi, ya. Kadang kita lebih mengejar hal yang kelihatan daripada yang tidak terlihat. Kadang kita lebih mengagung-agungkan yang terlihat daripada yang tidak terlihat. Tuhan mengajarkan saya dan saudara untuk percaya penuh kepada Tuhan. Ketika dalam bisnis, ya, ada seseorang yang mungkin kita percayai, yang mungkin saja dari kasat mata kita bisa membantu kita karena di dalam perjalanannya dia sering membantu. Seperti itu karena kita melihat yang terlihat, ya saudara, ya. Tetapi suatu saat, ya, dia tidak memberikan peluang untuk membantu, ya. Bagaimana perasaan saudara? Saudara pasti kecewa, ya. Manusia, wah, tadinya dia bantu, sekarang kok dia gak bantu, ya, ada apa gitu, ya. Kita bertanya-tanya, kita merasa wah kenapa ya dia seperti itu, kok dia jadi kayak gitu, ya. Tetapi sebenarnya di balik itu Tuhan sebenarnya bekerja. Tuhan tidak ingin saya dan saudara mengandalkan manusia dan berharap kepadanya. Dan di situ saya belajar bahwa oh ya, saya tidak boleh menaruh harapan kepada manusia. Justru saya harus menaruh harapan kepada Tuhan. Memang manusia ini sulit untuk percaya kepada Tuhan karena mereka berpikir bahwa tidak terlihat. Tetapi justru iman kita tuh harusnya timbul kuat. Ketika kita tidak percaya, Tuhan kasih kita kekuatan untuk percaya. Kita melihat sesuatu yang indah. Karena indah itu datang bukan yang terlihat, tetapi indah itu datang ketika kita belum melihat, tetapi kita percaya apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, di dalam pikiran, Tuhan sediakan. Dan itu menjadi pergumulan saya. Ketika saya bekerja, saya menyerahkan kepada Tuhan karena memang jujur saya tidak mampu. Saya juga punya relasi juga tidak terlalu banyak. Saya juga orang yang tidak begitu pintar dalam berbicara. Saya juga tidak memiliki pendidikan yang tinggi. Tetapi ketika saya punya Tuhan Yesus, di situ saya merasa nyaman dan aman. Kok bisa? Padahal di dunia saya tidak punya apa-apa. Karena saya fokusnya kepada Tuhan. Ketika saya fokus kepada Tuhan, saya berserah apa yang dunia yang tidak saya punya Tuhan berikan buat saya. Dan saya menjadi spesial di mata Tuhan. Tuhan bisa mengangkat siapapun ketika setiap kita percaya dan menyerahkan kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita berlomba-lomba gigih di dalam berlari kepada tujuan yang benar, yaitu kita mau datang kepada Tuhan. Saudara sudah siap untuk kita fokus kepada Tuhan, tujuan kita kepada Tuhan? Ya, ketika kita punya tujuan kepada Tuhan, percaya saya, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya disediakan bagi mereka yang mengasihi. Ya, berkorban saja tidak cukup,
Berkorban apa? Uang. Tuhan tidak bisa disogok. Padahal Tuhan juga tidak menginginkan uang kita. Ya, toh Tuhan yang kasih uang buat kita untuk apa? Untuk kita bisa dipercayai. Tuhan gak butuh uang saya dan saudara. Tetapi Tuhan mau uang yang Tuhan titipkan kepada saya dan saudara kita pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dengan cara apa? Lewat hidupmu. Ketika ada yang lapar, engkau memberi makan. Ya, ketika ada yang tidak punya tempat tinggal, engkau beri tumpangan. Ya, ketika ada yang mungkin saudara melihat di jalan, ya, whatever, terserah deh. Saudara berpikir bahwa itu dia pura-pura jadi pengemis, itu kita tidak perlu berpikir sampai seperti itu. Karena kita tidak pernah tahu tujuan orang di jalan itu banyak. Gak semua orang mempergunakan di jalan untuk mungkin dia sudah kaya atau sebagainya. Tapi kita juga perlu tahu bahwa ada orang juga yang di jalan butuh uluran tangan kita, ya. Untuk itu kalau niat kita memberi, ya terserah dia mau gunakan untuk apa, itu mau urusannya dia sama Tuhan. Tugas kita adalah mempergunakan apa yang Tuhan titipkan buat saya dan saudara untuk menjadi saluran berkat. Bukan cuma di gereja saudara bantu, bangun dan sebagainya, tapi engkau lupa di pinggir jalan, engkau lupa memberi keadilan di sampingmu, tetanggamu yang membutuhkan. Nah ya, jadi ketika hidupmu berkenan di hadapan Tuhan, bukan korban persembahanmu di gereja saja, tetapi di mana engkau juga mempunyai hati untuk sekelilingmu, karena Tuhan mau hidupmu itu berdampak. Ya, Tuhan tidak menginginkan uangmu seberapa banyak uangmu, Tuhan tidak akan tanya. Ketika engkau sudah tidak ada di dunia, Tuhan tidak data berapakah harta kekayaanmu di dunia. Tidak. Tetapi apa yang engkau perbuat di dunia, apa yang sudah engkau beri, apa yang engkau sudah lakukan untuk menjadi dampak yang baik, untuk memuliakan Bapa di surga. Itu yang Tuhan tanya. Untuk itu saya belajar dalam hidup ini bahwa saya harus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dari tenaga, uang itu untuk apa? Ya untuk kita bagikan, untuk kita berikan, untuk yang membutuhkan, untuk pekerjaan Tuhan. Ya, untuk itu Tuhan tidak ingin kemewahan. Isinya apa? Kamu bisa beli apa? Kamu bisa buat apa? Ya, tapi di mana engkau berdampak dan jiwa-jiwa datang mengenal akan Tuhan. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih. Firman-Mu mengingatkan kami untuk kami lebih giat mencari wajah-Mu, untuk kami lebih giat Tuhan berada di dalam apa yang Engkau mau, sebab kami mau menjadi seturut dengan apa yang Engkau kehendaki. Untuk itu kami mau berikan yang terbaik, baik tenaga, uang, pikiran kami, dan apapun itu Tuhan, pekerjaan kami berikan itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, supaya apa yang kami lakukan ini, kami ini Tuhan mau menjadi berkat bagi banyak orang. Tolong kami Tuhan, beri belas kasihan-Mu. Sungguh kami tidak mampu, tetapi bersama-Mu kami mau melewati bersama-Mu Tuhan. Sebab Engkau kekuatan dan perlindungan, Engkau gunung batu kami dan keselamatan kami. Kami bersyukur punya Tuhan yang baik, dan kami percaya dan berserah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom.